kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar apa dusta. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Gunakan hati, janganlah kau memangsa. Oh hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, berbagi bersama. Hati-hati bicara, hati terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Berani bersuara, bukan asal bicara. Makin cakap digital bersama. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik untuk dunia. Jangan lagi
Oh janganlah lagi Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. beri yang terbaik untuknya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gimana nih semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat. Kembali lagi dengan saya Amalia Zahra selaku MC pada webinar kita sore hari ini, ngobrol bareng legislator yang bertemakan kenali literasi digital, kenali dan pahami rekam jejak digital di ruang digital. Dengan para narasumber hebat kami, yaitu ada Ibu Mutia Hafid selaku politisi Partai Golkar dan Ketua Komisi 1 DPR RI. Ada Mas Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Presidium Mafindo. Dan ada Mas Sugianto Eko Nugroho selaku Instruktur Digital Entrepreneur Academy. Baiklah, untuk memulai acara webinar kita hari ini, saya akan membacakan tata tertibnya. Untuk yang pertama, peserta wajib menyalakan kameranya dan dihadapkan ke wajah kalian, tidak dihadapkan ke atap, dinding, lantai, dan lain-lain. Untuk yang kedua, menggunakan nama ID Zoom sesuai yang sudah didaftarkan dari awal, tidak menggunakan nama merek handphone, laptop, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, kompensasi pengguna kuota hanya akan diberikan kepada para peserta yang mengikuti webinar dari awal hingga akhir, menyalakan kameranya, serta mematuhi tata tertib yang sudah diberikan. Mengingatkan kembali kepada para peserta, webinar kita sore hari ini terbagi dengan beberapa terminologi, yaitu sesi tanya jawab dan sesi social media challenge. Untuk kalian yang ingin mengikuti sesi tanya jawab, kalian bisa menekan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Untuk yang kedua, sesi social media challenge. Bagi kalian yang ingin mengikuti sesi ini, kalian bisa meng-share keseruan webinar kita sore hari ini dengan meng-follow lebih dulu akun Ibu Mutia Hafid, @mutia_hafid, @duniamutia, dan @dirjenaptika. Baiklah, untuk memulai webinar kita hari ini, marilah kita saksikan hiburan dari View Project. Hanya milikmu tempat tinggal kita, tanpa hiasan
tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Oh, hanya bunga baku tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh tanda tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintai.
lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatmu, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Cinta tak bisa kau salahkan. Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton yang dulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab, pakai benar masa depan Oh mantap. yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli
pimpin Indonesia. Baiklah teman-teman, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum memulainya acara webinar kita sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh Saudara Rahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum memulai acara webinar pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada sore hari ini berjalan dengan baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiq nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami, pada para pemimpin kami, pada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar pada sore hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan wawasan serta ilmu kepada seluruh peserta yang hadir. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi bangsa yang unggul dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-perintah-Mu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan perlindungan dan kesehatan pada kakak kami, Muti Hafid. Mudahkanlah, murahkanlah, dan lancarkanlah setiap urusan yang sedang beliau lakukan dan yang akan beliau lakukan. Ya Allah, anugerahkanlah dan limpahkanlah pada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan. Semoga Engkau mengabulkan doa kami, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih untuk Saudara Rahul. Baiklah, meningkatkan ke acara sebelumnya pastinya akan dipandu oleh kakak moderator kita, yaitu Kak Gasan. Kak Gasan, kami persilakan. Ya, terima kasih Amel sudah membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang kembali di acara webinar pada hari ini, Ngobrol Bareng Legislator. Kali ini bersama saya Gasan Rahmanda selaku moderator akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan topik pada webinar hari ini adalah literasi digital, kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita telah kehadiran 3 narasumber yang hebat-hebat semua. Yang pertama ada keynote speaker kita, yaitu Ibu Mutia Hafid, yang sudah kita ketahui bahwa beliau adalah Ketua Komisi 1 DPR RI dan juga merupakan politisi senior dari Partai Golkar. Dan berikutnya, narasumber yang kedua ada Mas Septiaji Eko Nugroho. Beliau merupakan Ketua Presidium dari Mavindo. Dan berikutnya narasumber yang ketiga ada Sugianto STMkom dari Instruktur Digital Entrepreneur Academy. Nah, di sini teman-teman semua, acara webinar pada hari ini dapat terselenggara atas kerjasama dari Komisi 1 DPR RI dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, di sini teman-teman mengingatkan bahwa webinar hari ini, teman-teman yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan terlebih dahulu. Dan saya mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah menyalakan kameranya, berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pemaparan yang pertama dari keynote speaker kita, yaitu Ibu Mutia Hafid, kita akan terlebih dahulu melihat pemutaran video profiling dari Ibu Mutia Hafid. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Perjalanan mantan jurnalis yang pernah disandra 168 jam di daerah konflik Irak menorehkan sebuah cerita. Mutia Viada Hafid. Ketika mereka masuk, saya betul-betul merasa ini sepertinya akhir dari hidup saya. Mutia Hafid resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 29 Oktober 2019. As a member of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, Yang mulia, ini handphone aku nih kenapa belakangan nih kok suka panas ya? Panas kan? Tapi sesak nggak, Dus? Nggak kayak gitu maksudnya. Kok komedi terus. Yang mulia mana? Di sini. Oh, di sini. Ini yang mulia maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepet habis baterai terus apa lemot. Mana lah aku tahu. Aku ini raja kerajaan, bukan raja seluler. Lagian kau sibuk terus kau sama HP-mu itu. Kau tengoklah itu. Lagi apa lo dia itu? Oh, nih kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang nggak dikenal, terus kata WhatsApp-nya itu klik link ini, pasti dapat promo besar. Aduh. Kenapa? Aduh, dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa? Aku ngeklik juga. Pintar kali memang kalian ini. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kulit HP-nya tuh, jadi lemot, jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Hidup yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Selain dapat merusak perangkat, malware juga dapat digunakan untuk mencuri data. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Wah, gue Juki. Internet adalah
adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat atau gadget di seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses banyak website, mulai dari website jual beli, website kursus online, sampai website baca komik. Nah, website itu tuh kayak rumah. Kalau mau menuju ke rumahnya, kita perlu alamatnya. Nah, alamatnya itu disebut URL. Dalam mencari informasi di internet, kadang kita tinggal cari di mesin pencarian sih ya, Google misalnya. Tapi tetap perlu hati-hati sob. Nggak semua yang kita temukan di mesin pencarian itu benar. Kalau dapat info dari sebuah website, usahakan cari website lain. Apakah informasinya sama? Misal lo baca berita di situs www.korankemarinsore.com. Kalau makan ubi rebus bisa menimbulkan pemanasan global. Nah, coba deh, cek deh di situs-situs lain, ada nggak informasi yang mendukung? Kalau informasinya dari situ doang, ya kita patut curiga sih. Nah, disitulah pentingnya berpikir. Jangan nerima mentah-mentah. Jangan sampai nih, kita pegang handphone pintar, tapi kitanya kagak pinter. Malu. Yuk, sharing sebelum sharing. Yo. Di mananya penasehatku ini? Makan gaji buta aja kerjanya. Halo Yang Mulia. Halo. Kasih inilah. Apa? Kenapa matamu? Jadi kan aku tadi kesini itu naik angkot. Terus di sebelah aku itu ada orang botak kayak Yang Mulia ini. Bang supir, ini kau kerja tapi nggak kerja halal kau nih, gue bilang kan. Masa kerja bawa tuyul gue gitu. Terus ketawa aku. Boom, gelap. Diantamnya aku. Oh pas, dah pas. Hah? Kau itu namanya body shaming. Kita harus punya etika baik di dunia nyata maupun dunia maya, biar kau tahu ya. Nih. Kau lihat nih. Diam-diam udah kukirim algo. Ya, demikian tadi teman-teman pemutaran video profiling dari Ibu Mutia Hafid dan video dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan teman-teman sekalian, di sini mungkin sudah tidak sabar lagi untuk pemaparan dari keynote speaker kita yang pertama, yaitu Ibu Mutia Hafid. Mungkin beliau sudah siap di sana, mungkin kita panggil saja bareng-bareng. Halo Ibu Mutia Hafid. Baik, selamat sore. Halo Ibu Mutia Hafid, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya Ibu ya. Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Mas Gasan dan teman-teman semua? Pada hari ini kita membahas topik yang cukup menarik nih Bu, gimana kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital. Kita ketahui bersama-sama teman-teman di sini pasti semuanya memiliki media sosial ya Ibu ya. Di mana di media sosial sendiri apa yang kita posting hari ini dan akan menjadi jejak kita di masa yang akan datang gitu Bu. Mungkin bisa langsung saja bagi teman-teman di sini mungkin sudah tidak sabar untuk menunggu pemaparan dari Ibu Mutia Hafid. Mungkin langsung saja bisa dipaparkan untuk materi kenali dan pahami ruang rekam jejak di ruang digital. Ya, baik, terima kasih Mas Gasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali bisa hadir dalam webinar kali ini yang topiknya adalah kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital ya. Banyak sekali orang yang sembarang begitu, kurang hati-hati dalam memposting atau meninggalkan jejak-jejak digitalnya yang tanpa disadari itu bisa menjadi penilaian orang terhadap diri kita, termasuk juga penilaian profesional. Karena sekarang banyak juga industri-industri pekerjaan-pekerjaan yang juga melihat rekam jejak digital. Jadi jangan lupa bahwa di ruang digital itu Anda mengukir juga rekam-rekam pribadi Anda gitu ya. Nah, tapi topik ini saya nggak bahas sendiri, ini nanti saya ada teman-teman, ada Mas Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo, dan Pak Sugianto, STMcom, Instruktur Digital Entrepreneurship Academy. Jadi nanti lebih teknisnya akan dilengkapi oleh dua pembicara lainnya. Kami, Mas Gasan dari DPR RI, khususnya saya sebagai Ketua Komisi 1, lebih kepada menghimbau, memperkenalkan konsep-konsep ini, memberikan garis besarnya untuk kemudian dipahami dan menjadi pemantik diskusi untuk literasi digital kita kali ini. Nah, saya ingin menyapa juga para pendamping UMKM yang juga hadir hari ini, para pejuang-pejuang ekonomi negara yang sudah hadir, dan juga ada pelajar, masyarakat Sumatera Utara, dan sebagainya. Salam kenal dan saya akan mulai dengan mungkin meminta kepada panitia untuk membantu dengan tayangan. Nah, ruang digital itu apa sih? Kenapa kita bahas ruang ini? Ruang digital itu menurut Terry Flew dalam bukunya A New Media, An Introduction 2008, ruang digital adalah ruang wilayah yang terkoneksi atau terhubung dengan konten berbentuk gabungan data, teks,
suara, dan sekarang juga video yang tersimpan dalam format digital. Jadi kalau nggak digital ya namanya tidak ruang digital. Dan menyebar di wilayah tersebut melalui jaringan berbasis kabel optik, broadband, satelit, dan juga sistem gelombang mikro. Nah, kemudian ragam layanan yang berbasis digital itu seperti e-government ya, mungkin ada yang mulai, saya nggak tahu kalau di Sumatera Utara, tapi di daerah lain mungkin ada yang pelayanan KTP-nya melalui online, kemudian sekarang juga banyak pelayanan-pelayanan lainnya yang bisa dilakukan secara online, terutama misalnya lowongan-lowongan pekerjaan di instansi pemerintahan juga banyak yang dibuka secara online. Kemudian e-education, jadi layanan-layanan edukasi berbasis digital, e-health. Kemarin ketika COVID kita lihat banyak sekali program-program layanan kesehatan yang dilakukan secara digital karena bertatap muka itu menjadi sesuatu yang amat sulit dilakukan ketika itu. Kemudian juga ada e-commerce. Siapa tak kenal e-commerce, teman-teman yang ada di sini saya yakin juga adalah pelaku-pelaku e-commerce, baik itu pembelinya maupun penjualnya. Jadi e-commerce di Indonesia juga semakin booming dengan potensi yang amat tinggi, dengan pengguna yang amat banyak, sehingga ini juga menjadi salah satu layanan basis digital yang amat dikenal oleh pelanggan. Kemudian e-passport ya, ada beberapa negara yang sudah menerapkan e-passport, gitu. Jadi memudahkan kalau kita berpindah antara satu negara ke negara lainnya, gitu. Nah, kita lihat di halaman berikutnya mengenai potret ruang digital yang ada saat ini di Indonesia. Dengan pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 215 juta, kemudian pengguna media sosial yang jumlahnya 191 juta, angka ini terus naik. Jadi itu yang ingin kita sampaikan di halaman ini, sesederhana itu, bahwa ruang digital kita nih growing atau sedang tumbuh dan bertumbuhnya dengan cepat. Jadi kalau kita bandingkan di sini dari tahun ke tahun, angkanya naik dengan pesat dari 2018 ke 2019, 2020, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat juga ruang digital dan jejak digital di halaman berikutnya untuk mengetahui kenapa kemudian penting di dalam ruang digital itu untuk menjaga dengan baik jejak-jejak kita. Ruang digital yang terus berkembang di poin 1 hingga saat ini berpotensi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan juga menjadi sarana bagi tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kejahatan. Jadi kita harus tahu bahwa ruang yang tadi saya sebutkan, ruang digital yang indah, terkesan indah dari luar, karena kalau nggak terkesan indah, kenapa kita mau meluangkan waktu begitu banyak ya di ruang ini. Nah, tapi di situ juga kita sadari banyak sekali hal-hal yang juga buruk atau negatif yang harus dijaga. Nah, sehingga kita betul-betul harus hati-hati ketika meninggalkan jejak-jejak dalam ruang ini. Kemudian salah satu bentuk kejahatan lain adalah penggunaan jejak digital, di dalamnya termasuk data pribadi, misalnya rumah Anda, keluarga diketahui, apalagi ya, preferensi politik, kemudian keuangannya seperti apa, hal-hal yang sifatnya sebetulnya pribadi, tapi digunakan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak tertentu. Macam-macam, misalnya kemarin yang cukup banyak tuh pinjaman online. Itu disinyalir banyak yang menggunakan data-data pribadi orang sebetulnya, kemudian melakukan pinjaman secara online. Nah, kemudian jejak digital memungkinkan pencarian profil seseorang atau sangat mungkin disalahgunakan. Bahkan lapangan kerja seringkali melihat jejak digital sebelum memilih pekerjaannya. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang banyak sekali yang ingin memprofiling. Memprofiling itu misalnya mengetahui secara cepat Mutia Hafid itu orangnya seperti apa, dia misalnya agamanya apa, profesinya apa, hobinya apa, dan lain-lain. Jadi satu orang tuh dibaca penuh gitu loh, yang dulu data itu bersifat pribadi, karena sesungguhnya kita ketika mempekerjakan orang tidak melihat dari unsur-unsur seperti itu. Tapi sekarang itu menjadi hal yang lumrah gitu. Nah, makanya betul-betul hati-hati dalam menggunakan atau membuat jejak-jejak Anda di ruang digital. Kita lihat jejak digital di halaman berikutnya, ini contoh-contohnya ya. Jejak digital atau digital footprint adalah rekam atau bukti yang ditinggalkan beraktivitas setelah beraktivitas di internet. Jadi dia tuh kayak ya jejak, ketika kita jalan dia tertinggal gitu, dan orang bisa membaca. Di dunia nyata juga sebetulnya kita kemana, kita ke kiri, kita ke kanan, dan lain-lain. Atau kita ke toko, kita ke warung mana sukanya, di warung itu dia bisa tanya kita sukanya beli baju warna merah, kuning, atau hijau gitu ya. Jadi itu yang namanya jejak. Nah, ini contohnya
di mana data pribadi riwayat pencarian itu diketahui. Jadi Anda buka apa aja gitu bisa diketahui. Kemudian transaksi belanja di mana aja, riwayat email, riwayat telepon, unggahan foto dan status dan lain-lain. Ini kan nggak nyaman ya sebetulnya kalau kita lihat di sini. Tapi kadang-kadang kita tuh kurang menyadari dan kurang memahami itu. Ketika kita buka internet, kita merasa bahwa internet tuh di ruang, karena kita mungkin menggunakannya di rumah kita sendiri, ketika sedang sepi dan lain-lain, kita merasa orang tidak ada yang memantau. Padahal amat mudah memantau kegiatan ataupun aktivitas di ruang digital tersebut. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Bahaya yang kan adalah digital experience, bahwa ini kan menjadi terekspos yang mendorong hal-hal buruk seperti misalnya pencurian identitas atau tindakan kriminal lainnya. Misalnya banyak sekali anak-anak perempuan, contohnya yang menjadi korban ketika didekati secara online, dia nggak tahu ini orang siapa, tapi orang itu bisa memahami si perempuan ini, anak ini sukanya apa, karena dia tahu dari postingan-postingannya dan kemudian dapat dilulukan dan kemudian ditipu. Belum lagi kejahatan-kejahatan lainnya ya, pencurian ke rumah karena ada orang yang misalnya sangat terbuka tentang alamat rumahnya, kapan dia meninggalkan rumahnya dan lain-lain. Jadi ini yang sebetulnya hal-hal remeh yang perlu dijaga kita melakukan kegiatan atau aktivitas online. Nah, phishing atau serangan manipulatif ini bisa membahayakan pengguna dengan membobol data-data penting mereka. Rekening ATM-nya, misalnya rekening kartu kreditnya, berbagai file berharga di tempat kerja, dan tindakan kriminal ini biasanya terjadi karena penyerang sudah mendapatkan informasi sensitif korban yang tinggal di internet. Maksudnya gini, mungkin dia sudah tahu password dari emailnya, atau password dari apapun itu, sehingga ketika dia masuk, atau sosmednya, ketika dia masuk, dia terlink dan bisa kemudian melakukan aktivitas di dalam ruangnya si orang itu. Jadi ini yang contoh lainnya. Nah, berbagai kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, kita lihat ini ada pada bulan Mei 2020, kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia, kemudian Mei 2020 ada Bukalapak yang bocor dan diperjualbelikan, dan ini saya nggak menyerang atau menyebut hanya satu, ya ini contoh-contoh saja, tapi sesungguhnya banyak sekali aplikasi-aplikasi kita yang amat rentan gitu ya. Kemudian November 2020 BPJS yang bocor dengan angka 279 juta karena memang BPJS itu hampir seluruh penduduk di Indonesia. Sehingga ketika dia bocornya itu data yang cukup besar. Kemudian November 2022 pelanggaran data pribadi terjadi pada Carousel, Lazada, dan forum Mobile Legends. Jadi ada beberapa pelanggaran data. Jadi ini kita mau sampaikan ke teman-teman bahwa ini bukan cuma cakap-cakap aja, kejahatan ini betul-betul terjadi. Tadi ini hanya contoh-contoh yang besar, contoh-contoh yang kecil-kecil juga amat banyak yang menyerang individu dan menipu misalnya anak-anak, perempuan yang ada di internet, khususnya di sosial media. Lanjut ke halaman berikutnya, kita lihat peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016. Jadi ini kita bicara bahwa sesungguhnya hukumnya ada untuk perlindungan data pribadi. Kemudian ada peraturan PP 71 tahun 2019, kemudian dulunya terdapat dalam 32 undang-undang sektoral, tapi sekarang juga kita sudah lahir dari Komisi 1, saya dan kawan-kawan bersama pemerintah, dalam hal ini yang ditunjuk mewakili adalah Kemkominfo, untuk menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi mudah-mudahan dengan undang-undang ini lebih baik lagi, tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ketika DPR bikin undang-undang itu bukan berarti semuanya jadinya selesai ya. Karena misalnya kejahatan itu selalu ada ranah hukumnya, KUHP juga misalnya, ataupun KUHAP misalnya pencurian tidak boleh ya. Tapi kita tetap lihat marak terjadi pencurian. Orang tetap membobol rumah orang ketika tidak dijaga dengan baik. Jadi intinya adalah saya ingin sampaikan bahwa undang-undang dan peraturan ada, tapi yang paling utama adalah bagaimana menjaga ruang-ruang kita dengan baik, bagaimana menguncinya dengan baik dan lain-lain. Lanjut di halaman berikutnya kita lihat cara merawat jejak digital adalah password yang baik, jangan
klik tautan atau link yang mencurigakan, jangan post sesuatu yang sifatnya personal, hindari aplikasi-aplikasi yang tidak resmi, aktifkan keamanan berlapis atau two-factor authentication, aktifkan fitur notifikasi untuk semua aplikasi penting, medsos, e-commerce, payment, jadi artinya tiap ada pembelian, ada notifikasi sehingga teman-teman bisa langsung cek betul nggak sih ini transaksinya dari kartu saya, dan lain-lain. Jadi ini cuma contoh aja, banyak sekali cara-cara merawat lainnya, dan kita lihat pemerintah di halaman berikutnya juga fokus pada literasi digital ya, artinya tadi kan saya sampaikan bahwa perlu ada kesadaran. Nah, ketika kesadaran itu diperlukan, maka harus ada pendidikan atau literasi digital. Jadi pemerintah, ini Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan juga atau berkomitmen juga untuk bersama-sama penegak hukum, Polri dan Kejaksaan untuk mendorong penegakan hukum di kejahatan-kejahatan digital. Berikutnya terakhir, komitmen Komisi 1 DPR RI, teman-teman bisa baca yang pertama untuk melindungi data warga negara, kita bekerja sama dengan atau memastikan pemerintah menjaga itu, kemudian melindungi bangsa Indonesia dari potensi penyalahgunaan data pribadi di era digital, kemudian juga mendorong Kemkominfo untuk terus mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya perlindungan data pribadi, dan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan keamanan sibernya. Jadi kurang lebih itu teman-teman Mas Gasan yang menjadi penyampaian saya hari ini. Salam kenal semuanya. Saya senang sekali lagi bisa ketemu teman-teman, terutama di hari yang insya Allah berkah ini, bulan puasa, apalagi ini beberapa jam lagi kita sama-sama akan menjalankan buka puasa bersama-sama. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat meskipun di injury time sore hari ini, dan mudah-mudahan puasanya tetap lancar selama 1 bulan penuh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mutia atas pemaparannya. Tadi Ibu Mutia Hafid telah memberikan tips-tips untuk merawat jejak digital kita. Di antaranya yang pertama itu ada password yang harus kuat, harus yang berkala, dan juga jangan mengklik tautan atau link yang mencurigakan dalam email. Juga jangan post sesuatu yang sifatnya terlalu personal, dan hindari aplikasi-aplikasi yang tidak resmi dan yang lain-lainnya. Baik, terima kasih Ibu Mutia atas pemaparan yang singkatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua ada Mas Septiaji Eko Nugroho. Beliau merupakan dari Ketua Presidium Mafindo. Mari kita panggilkan sama-sama untuk Mas Septiaji Eko Nugroho. Halo, selamat sore Mas Septiaji Eko Nugroho. Ini saya manggilnya Mas Septiaji, Mas Eko, atau Mas Nugroho nih? Saya biasa dipanggil Zek saya. Dipanggil siapa? Zek. Oh, Zek. Z-E-K. Oke, saya panggil Mas Septiaji aja ya, biar lebih mudah. Boleh, iya. Oke, baik. Ya Mas Septiaji, langsung saja mungkin yang udah disiapkan materinya langsung saja dipaparkan kepada teman-teman semua ini tentang literasi digital, kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan, khususnya Ibu Mutia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, ngobrol bareng legislator ya. Dan temanya memang sangat penting sekali, yaitu adalah bagaimana kita memahami salah satu prinsip dari etika digital, yaitu adalah rekam jejak digital. Untuk itu saya izin untuk share screen. Ya, jadi bagaimana kita menjaga jejak digital. Tadi sebenarnya sudah banyak ya poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ibu Mutia, jadi saya nanti ingin sekadar melanjutkan sebagian. Tapi tentu sebelumnya bisa jadi ada yang masih belum kenal, jadi saya adalah Septiaji Eko Nugroho, biasa dipanggil Zek. Saya adalah wirausaha di Jawa Tengah, dan kemudian juga saya sebagai aktivis di isu literasi digital, sebagai Ketua Presidium di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang fokus untuk melawan hoax, dan juga sebagai pengarah di Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Kawan-kawan nanti bisa berjejer dengan saya, tinggal dicari aja Zek ya di Instagram, nanti akan bisa terhubung. Nah, untuk itu saya akan memulainya. Maaf, ini belum ter-share soundnya ya. Oke. Ya, saya akan memulai dengan menyetelkan sebuah video pendek ini untuk menggambarkan betapa kalau kita tidak menjaga jejak digital kita dengan baik, ada beberapa konsekuensi yang sangat serius. Hey Serena. Yeah? What you got in your bag? It's my new heels for graduation.
Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these charges coming from? Ya kawan-kawan, jadi jejak digital itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama itu adalah jejak yang sifatnya adalah informasi data-data pribadi kita. Jadi ketika kita berinteraksi dengan aplikasi media sosial, dengan menggunakan aplikasi percakapan, dengan menggunakan internet, maka ada kemungkinan kita mengekspos data-data penting kita ke dunia digital yang kemudian bisa disalahgunakan ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu adalah salah satu ilustrasi ketika orang lain yang mungkin punya niat jahat dan kemudian mengoleksi data-data kita, ia bisa tampil di dunia digital seolah seperti kita. Dia bisa mengoperasikan rekening kita, bisa mengoperasikan dompet digital kita, gitu ya. Bahkan bisa menguras rekening kita. Nah, itu sudut pandang yang pertama ya tentang jejak digital. Nah, yang kedua, ini juga ada sebuah video pendek yang ingin saya setelkan karena ini sangat penting, khususnya bagi kawan-kawan di sini yang sepertinya banyak yang merupakan anak-anak muda. Hey Suri. Finalis di Jawa Barat. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya? Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau ini minum. Timmy sini. Timmy capek ya? Timmy, my adorable Timmy. Jadi postingan kita, komentar kita, gambar yang kita kirim, video yang kita kirim, itu bisa online selamanya. Meskipun sudah kita hapus, dia masih mungkin untuk online selamanya. Jadi bisa lebih kejam ya, jejak digital itu bisa lebih kejam daripada kalau kita melakukan kesalahan di dunia nyata ya. Karena kalau dunia digital ketika kita melakukan postingan yang tidak tepat gitu ya, itu bisa jadi kemudian di-capture sama orang, kemudian nanti disebar sama orang. Meskipun kita hapus, itu akan tetap jadi masalah bagi kita. Dan kawan-kawan semua, ini yang sekaligus saya ingin ingatkan adalah bahwa
kalau kita misalnya tadi di dalam video dijelaskan tentang proses beasiswa gitu ya, itu kemudian diseleksi, dilihat latar belakangnya, background-nya, aktivitas media sosialnya, itu kenyataan ya. Jadi perusahaan-perusahaan pun sekarang ketika misalnya mencari tenaga kerja, itu dia juga nanti dia akan menanyakan akun media sosialnya apa, kamu punya IG apa, kamu punya Facebook apa. Jadi di situ nanti kalau seandainya kita punya konten-konten yang kemudian ternyata negatif, bermasalah, itu bisa menghambat gitu ya upaya kita untuk belajar lebih lanjut atau mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan nah ini siapa nih kemarin yang marah-marah gara-gara Piala Dunia dibatalkan di Indonesia gitu ya. Pasti ada di sini kali ya. Saya juga kesal sebenarnya. Kita sudah merasa yakin ya bakal rame, bakal seru nih Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia, dibatalkan. Ya, kesal sih wajar ya, tetapi ini yang sebaiknya jangan dilakukan adalah ini, di akun Instagramnya FIFA. Ya, FIFA ini kan lembaga internasional gitu ya. Dan kemudian kita menyampaikan keluh kesah, marah-marah gitu ya di sana gitu. Pakainya bahasa Indonesia gitu ya. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak tepat ya, karena di sana FIFA itu adalah tempat di mana orang secara internasional berkumpul. Jadi umumnya yang digunakan adalah tentu bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Nah, jadi meskipun ada menu terjemahan di situ ya, tapi tetap bahwa secara etika, kalau teman-teman misalnya tidak ingin dilihat sebagai orang yang kasar nih, tidak ingin dilihat sebagai orang yang kurang sopan gitu ya, maka pastikan ini kan kita di sana bertamu nih, ini akunnya orang lain, akunnya FIFA. Jadi kalau kita berkomentar meskipun kesal, sampaikan dengan cara yang santun gitu ya, dengan menghargai orang lain. Jadi tidak seenak kita sendiri gitu. Karena kalau tidak, nanti kalau di screenshot nanti kita ketahuan, kamu dulu ya yang protes ngaco-ngaco dengan bahasa yang kasar gitu ya di FIFA. Itu bisa menghantui kita selamanya. Atau yang kedua, ini kemarin ini sempat rame ya beberapa bulan yang lalu, ada akun TikTok seorang mahasiswi ya keperawatan yang dia sedang praktek kerja praktek di sebuah puskesmas atau rumah sakit gitu ya, dan kemudian dia membuat konten gitu ya, kontennya itu agak geli-geli gimana, jadi katanya dia bilang ketika aku harus masang kateter urin untuk pasien cowok, mana udah cakep seumuran lagi gitu ya, mungkin dia menganggapnya sesuatu yang fun gitu ya, sesuatu yang mengasihkan, tanpa dia paham bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena dia berpotensi pertama adalah tidak menghargai privasi ya dari pasien ya, yang namanya orang sedang sakit gitu ya, nggak mau dia ketahuan sama orang lain lagi sakit gitu ya, itu adalah hak dari pasien untuk tidak diekspos namanya, datanya, apalagi penyakitnya ya, nggak boleh gitu. Nah jadi kemarin akhirnya yang terjadi adalah dia akhirnya ditarik dari tempat prakteknya, jadi dia di stop gitu ya. Udah, kamu karena ini melanggar, kamu ditarik ya. Untungnya sih kayaknya nggak sampai dikeluarkan ya, tapi paling tidak itu jadi peringatan bahwa hal-hal semacam ini tidak boleh gitu ya, karena videonya meskipun sudah dihapus, bisa jadi sudah disimpan sama orang lain gitu ya, sebagai nanti, kadang-kadang sebagai bukti, ini loh, ada contoh yang tidak baik gitu ya, video kayak gini itu jangan, ya kan namanya dia akan tercemar selamanya. Atau juga kemarin ada sebuah kafe gitu ya, yang dia membuat promo gitu ya, dengan kalau mau beli minuman gitu ya di tempat kita setiap hari Kamis itu gratis gitu ya, yang namanya Maria sama Muhammad gitu ya. Nah ini kan si tempatnya ini dia kayak semacam tidak kurang sense-nya, kurang jalan ya, kurang sensitif bahwa yang namanya Muhammad itu adalah nama yang sangat dimuliakan ya oleh kelompok agama tertentu Muslim gitu ya. Jadi tidak tepat gitu ya kalau kemudian menggunakan promosi yang menyenggol semacam ini gitu. Jadi akhirnya apa ya, dia kemudian harus sampai meminta maaf gitu ya, dan tentu kalau dia paham bahwa hal ini bisa dicegah, tidak perlu dia meminta maaf gitu. Tapi dia sempat geruduk ya sama netizen plus 62. Dan ini juga sempat rame ya kawan-kawan ketika ada yang sedang beribadah khusyuk gitu ya, kawan-kawan Buddha sedang beribadah di masjid di Candi Borobudur, kemudian ada anak-anak muda yang dia motret mereka sedang beribadah gitu ya, dan motretnya itu ya sangat dekat gitu ya, jadi nggak bisa dipungkiri ini kelihatan sangat mengganggu sekali gitu. Nah ini kalau kemudian diposting gitu ya, itu tentu menjadi catatan buruk gitu ya, apalagi kalau kemudian kontennya muncul ya
ini Anda tidak bisa menghormati orang lain atau bagaimana gitu. Jadi kalau sudah jadi rekam jejak digital, ini bisa gawat ini bisa bertahun-tahun akan tetap muncul gitu ya, dan kita susah untuk menghilangkan. Dan ini ya, banyak sekali contoh-contoh ketika orang yang tidak memahami etika digital dengan baik, kemudian meninggalkan jejak digital yang buruk. Dampaknya bisa bermacam-macam, ada yang dipecat loh dari perusahaannya, ada yang kemudian bermasalah dengan tempat dia belajar gitu ya. Jadi ada yang sampai dipidana gitu ya. Jadi kita memang harus berhati-hati gitu dengan apa yang kita lakukan di dunia digital kita. Nah, jadi bermedia digital itu adalah perpanjangan indera kita ya kawan-kawan. Dia bukan dunia alternatif. Dong kalau saya agak nakal dikit gitu. Nah itu jangan ya, karena dia bukan dunia alternatif. Dia adalah perpanjangan indera kita. Jadi kalau kita biasa beretika baik di dunia nyata, maka kita juga wajib beretika baik di dunia maya. Artinya jangan berkepribadian ganda. Jangan ya, karena kalau kita nanti dunia nyata udah merasa baik, kemudian di dunia maya kita nakal, bisa jadi nanti dunia nyata kita ikut bermasalah gara-gara perilaku kita di dunia maya. Nah, untuk itu ini ada beberapa tips ya, supaya kita memahami bahaya jejak digital dan menghapus beberapa jejak digital yang bisa jadi nanti akan mencelakakan atau merugikan kita. Ini ada sebuah video dari Cyber Academy Indonesia, saya setel di sini. Segala aktivitas yang dilakukan kita saat di dunia maya tentunya akan meninggalkan jejak digital yang berisi informasi dari segala aktivitas yang telah kita lakukan. Jejak digital terbagi menjadi dua, yaitu jejak digital pasif, data yang tertinggal tidak disadari. Contohnya histori kunjungan dalam Maps. Selanjutnya, jejak digital aktif, data yang tertinggal yang disengaja. Contohnya, postingan di media sosial. Jejak digital yang kita tinggalkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan dan bisa memberikan dampak buruk pada reputasi kita di masa mendatang. Agar lebih aman dan nyaman pada saat melakukan aktivitas di dunia maya, kita bisa melakukan cara ini untuk menghapus jejak digital yang kita tinggalkan dengan cara ini. Yang pertama, lakukan pencarian pada Google dan tuliskan namamu dalam kolom pencarian untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang memuat namamu di Google. Yang kedua, hapus dan deaktif akun media sosial yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga, atur settingan keamanan pada semua media sosial yang dimiliki. Yang keempat, membatasi izin aplikasi untuk mengakses fitur tertentu pada saat kamu install aplikasi. Yang kelima, menggunakan mode incognito pada saat melakukan penelusuran di internet. Yang keenam, menghapus cookie dan riwayat pencarian pada browser yang kamu gunakan. Apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghapus atau kelola jejak digital yang kita tinggalkan? Dan saya tambah dikit ya, bahwa ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah berpikir sebelum posting. Jadi hati-hati ya, sebelum posting berpikir dulu. Kalau kita lagi emosi, jangan langsung posting ya. Kita tahan sejenak, redakan emosinya, baru kemudian kita posting. Kemudian juga hanya posting hal yang positif. Kalau orang pengen mencari kita sebagai partner kerja, sebagai pegawai misalnya, akan cek akun media sosial kita. Kalau kita isinya posting yang positif bermanfaat, dia pasti akan senang sekali. Oh, berarti saya akan punya pegawai nih yang keren nih, yang positif. Tapi kalau yang isinya kita adalah hal-hal yang negatif, setiap hari mengeluh gitu ya, dia mungkin akan jadi malas gitu ya. Kemudian kita juga hati-hati mana yang perlu kita bagikan dan mana yang tidak gitu ya. Batasi informasi yang mau kita bagikan. Jangan semua hal kita bagikan. Foto adik, foto keluarga, alamat, apalagi identitas. Oh, itu bisa gawat sekali ya. Jadi mungkin itu sedikit tambahannya. Dan yang penting adalah mari kita latihan ya untuk mengenali apa sih yang diketahui oleh internet tentang kita. Google diri kita. Masukkan nama kita ke dalam Google. Kalau hasil dari Google itu adalah hal-hal yang baik, maka berarti kita sudah bisa menjaga jejak digital kita dengan baik. Tapi kalau kemudian muncul nih ada konten ngaco, ada gambar ngaco, ternyata berasal dari akun media sosial kita, ada berita tentang kita yang buruk, aduh itu nanti bisa membuat kita jadi sulit gitu ya untuk jangka panjang. Jadi pastikan ketika kita menjaga jejak digital kita, cek juga di Google diri kita, nama kita masukin ke sini, apakah hal-hal yang baik yang muncul ataukah yang buruk. Dan yang terakhir adalah, ini adalah sebuah
titipan pesan ya dari almarhum Pak Nukman Lutfi, beliau adalah Bapak Media Sosial Indonesia, bahwa sosial media itu adalah jendela kecil untuk menafsir siapa kita. Maka rawatlah demi masa depan yang lebih baik. Demikian, nanti kalau teman-teman nanti pengen belajar tentang jejak digital, tentang etika, itu ada buku Etis Bermedia Digital yang bisa diunduh di situs literasidigital.id. Demikian, saya kembalikan kepada moderator atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Zack. Tadi udah paparannya ya, cukup sangat disayangkan ya. Indonesia gagal menyelenggarakan Piala Dunia, padahal itu kesempatan kita setelah beberapa tahun kita tidak bisa ikut serta di Piala Dunia. Hamin 2 bulan digagalkan begitu saja. Tapi tetap harus optimis ya. Oke, tetap optimis ya. Oke, siap. Tadi ada video menarik di mana kita melamar kerja, lalu di HR perusahaannya tersebut men-searching nama kita, lalu di situ terdapat jejak-jejak digital kita yang negatif, di mana akhirnya HR di perusahaan tersebut tidak memasukkan ke dalam kandidat untuk di dalam perusahaan tersebut. Ya, oleh sebab itu saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap bijak di dalam media sosial. Lanjut kepada narasumber berikutnya, yaitu Mas Sugianto STMkom. Beliau dari Instruktur Digital Entrepreneurship Academy. Langsung saja kita panggilkan Mas Sugianto. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore Mas Sugianto. Sore, jelas ya suaranya nih Mas? Iya, baik. Jelas ya? Apakah sudah jelas suaranya? Jelas, suaranya sudah jelas. Oke, baik. Langsung saja terkait literasi digital, kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital. Baik, izin share screen ya. Kelihatan Mas? Teman-teman, kelihatan semua ya? Kelihatan ya, insyaallah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ahoy ya, karena dari Medan nih, salam ahoy gitu ya. Baik, saya hari ini akan sharing perihal tentang rekam jejak digital ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Mutia ya, perihal tentang jejak digital, dan juga tadi disampaikan oleh Mas Jack ya. Mantep banget ya, udah komplit. Ini saya mungkin hanya menambahkan saja ya. Kenali rekam jejak digital ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Sugianto. Saya asalnya dari Medan, saya seorang dosen praktisi dan juga instruktur dari program Digital Entrepreneurship Academy-nya Kominfo, dan juga pendiri dari tempat pklmedan.com. Tadi kita ngelihat video yang sempat diputar oleh Mas Jack ya, perihal seorang calon penerima beasiswa tadi ya, di tracing. Sebenarnya itu juga sudah kita lakukan sebenarnya, mencoba kita lakukan di perusahaan yang saya bangun, tempat pklmedan.com, di mana semua karyawan, semua tim yang bekerja di kantor itu melakukan absensinya menggunakan tagging akun Instagramnya ya, sehingga kita bisa mengecek nih jejak-jejak digital peserta prakerin, anak-anak didik di kantor kita melakukan apa setiap harinya. Ya. Nah, jejak digital adalah segala rekam jejak data seorang yang berselancar di internet. Bentuknya bisa berupa unggahan di media sosial, atau di sebuah forum-forum, ataupun aktivitas belanja di e-commerce. Ini yang sering ya. Nah, jejak digital ini dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Bang. Ya, jejak digital itu ada dua ya. Yang pertama jejak digital aktif, dan yang kedua jejak digital pasif ya. Jejak digital aktif itu yang bagaimana? Jejak digital yang aktif adalah aktivitas digital yang kita lakukan, jejak digital yang kita lakukan yang secara langsung atau sadar kita melakukannya ya. Dalam membagikan sebuah informasi, contohnya ya, dalam melakukan mengirim email nih ya, baik mengirim email ke perusahaan atau misalnya kita mengirim email ke
dosennya kita, atau misalnya ke partner bisnisnya kita, ya itu merupakan jejak digital aktif, ya. Kemudian yang kedua, jejak digital aktif adalah kita aktif di sosial media. Misalnya kita melakukan like, komen, atau direct message, ya itu termasuk dalam jejak digital aktif. Kemudian yang ketiga, contoh yang jejak digital aktif adalah kita misalnya berlangganan newsletter, ya. Contoh nih pada saat kita membuka sebuah portal berita, ya, ada pop-up yang meminta kita untuk mengisikan apakah kita ingin berlangganan informasi atau newsletter dari portal tersebut, yaitu adalah jejak digital kita yang aktif, yang sadar kita lakukan, gitu ya. Kemudian mengikuti survei, ya, mengikuti atau mengisi survei online itu juga termasuk jejak digital aktif, ya. Bagaimana kita sebagai pengguna secara sadar membagikan informasi ke platform tersebut, gitu ya. Nah, kemudian jejak digital pasif, ya. Jejak digital pasif ini adalah jejak digital yang ditinggalkan tanpa sadar oleh kita penggunanya pada saat berselancar di dunia maya, ya. Misalnya contoh kita menggunakan aplikasi mengakses melalui GPS, gitu ya. Kemudian men-share di media sosial, ya. Kemudian membuka website, ya. Nah, itu termasuk jejak digital pasif, gitu ya. Nah, sebenarnya jejak digital ini ada juga sebenarnya kegunaannya atau manfaatnya, ya. Tentu yang pertama sebagai personalized marketing, ya. Maksudnya bagaimana konten-konten yang kita bagikan, konten-konten yang positif misalnya gitu ya. Contoh saya misalnya memposting informasi-informasi tentang perihal UMKM, tentang bisnis, tentang konten pemasaran, gitu ya. Nah, maka secara personal marketing itu akan membangun personal branding saya. Oh, Pak Sugi ini seorang pendamping UMKM tentang digital marketingnya, pemasaran digitalnya. Nah, itu menjadi personal marketing saya, gitu ya. Nah, yang kedua, ya, tentu sebagai background checking. Nah, tadi juga contoh yang dari video yang diputarkan Bang Jack tadi, ya, Mas Jack tadi, ya. Sekarang 70% recruiters itu sudah menggunakan media sosial untuk melakukan screening kandidatnya. Ya. Sama juga di perusahaannya saya yang saya bangun, tempat pklmedan.com, saya menerima anak didik yang ingin praktek kerja industri di perusahaan saya melakukan profiling dulu, ya, saya melakukan screening dulu melalui akun sosial media mereka, Instagramnya mereka, gitu kan. Bagaimana aktivitas mereka sehari-hari? Ya, jangan-jangan mereka di luar sana membagikan informasi-informasi yang sara misalnya, atau kemudian pornografi misalnya. Tentu itu akan membuat citra perusahaan saya tidak baik nantinya, gitu. Nah, saya melihat dari situ, ya, melakukan background checking. Anak didik ini melakukan apa aja sih aktivitasnya mereka di Instagramnya. Nah, apabila mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif, posting-posting hal yang positif, itu menjadi penilaian khusus untuk diterima praktek kerja industri di perusahaan saya, gitu ya, perusahaan kami, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat dari jejak digital ini juga sebagai bukti digital cybercrime, ya. Jejak digital juga dapat digunakan untuk pembuktian sebuah kasus-kasus cyber. Ya, contoh, ya, kasus, mohon maaf nih, kasus yang lagi ramai sekarang, kasus tentang penganiayaan, ya, yang dilakukan oleh salah satu anak pejabat, ya. Nah, itu beritanya terekam dari mana? Jejak video yang tersebar di internet. Nah, itu juga merupakan bukti digital cybercrime. Itu juga bisa membantu sebenarnya, ya. Itu manfaat dari jejak digital. Nah, ada juga bahayanya, ya, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mutia dan juga oleh Bang Jack, ya. Tentu yang pertama memudahkan terjadinya pencurian data. Dengan jejak digital, pelaku dapat dengan mudah mendapatkan akses ke data penting kita, misalnya alamat rumah, NIK, ya, data kartu kredit dan lainnya, di mana data tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaku, ya. Jadi kita harus hati-hati juga ini share
saring before share ya. Kita saring dulu apa yang mau kita share, kita bagikan ke media sosial ya. Sebaiknya kita teliti terlebih dahulu ya. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah celah aksi scam ya. Salah satu dampak dari pencurian data adalah terjadinya penipuan online atau scam ya. Sebagai contoh kasus yang menyebabkan korbannya kehilangan uang karena scammer berhasil meyakinkan korban dengan menggunakan nama panggilan masa kecil seolah penipu adalah kerabat dekat kita. Ini sering sekali terjadi ya. Kita sering dibuat misalnya perasaan kenal SKSD ya, sok kenal sok dekat, kemudian akhirnya kita dimintain transfer pulsa lah atau pinjam uang lah segala macam lah, padahal itu bukan dari teman kita misalnya gitu, tapi seolah-olah dia tahu banget tentang diri kita ya, berarti dia sudah memanfaatkan data jejak digital kita. Kemudian yang berikutnya adalah mempengaruhi reputasi profesional tadi ya. Tentu kalau misalnya jejak digital kita buruk ya, kurang baik, hal-hal yang kita posting di sosial media kita itu kurang baik ya, tentu ini mempengaruhi reputasi profesional kita. Personal branding kita tentunya akan buruk, apalagi tadi industri-industri besar, calon pemberi beasiswa juga sekarang sangat selektif mencari award-nya, memberikan beasiswa, itu mereka melihat rekam jejak calon kandidatnya secara online gitu ya. Nah ini contoh ya, teman-teman jangan sesekali membagikan foto kartu kredit atau kartu debitnya kita. Karena apa? Di situ ada 16 digit nomor rekeningnya kita, dan kemudian ada CVV ya. CVV itu yang kita bisa lihat di sini ada tanggal, bulan, dan tahun expired dari kartu debit kita ya. Jangan sampai ini ya, karena membuat konten gitu ya. Ini kebiasaan ini ya, buat konten tapi mengabaikan keamanan data kita pribadi. Kemudian contoh yang berikutnya adalah panggilan ya. Kemudian ini ada beberapa, nanti teman-teman bisa lihat di slide yang yang saya bagikan gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengelola jejak digital ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Agar terhindar bahaya digital, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, di antaranya satu, tentu posting hal yang positif seperti karya dan prestasi kita. Nah ini juga penting ya, ini prestasi-prestasi kita juga penting untuk dipublikasi, misalnya tujuannya apa tadi, untuk membangun personal marketing kita, membangun branding diri kita gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu kita harus menghindari posting data diri, kartu identitas, dan hal-hal sensitif lainnya ya. Sekarang lagi rame ya, posting kekayaan ya kan, melakukan posting-posting tentang kekayaan pribadi. Nah itu juga menjadi hal-hal yang sensitif gitu. Akhirnya apa? Gara-gara istrinya yang posting tas, tapi jabatan suaminya akhirnya diselidiki, misal seperti itu gitu ya. Misalnya anaknya posting menggunakan kendaraan mewah ya, akhirnya apa, profesi orang tuanya diselidiki. Nah seperti itu penting sekali, kita harus menghindari posting data-data diri pribadi. Kemudian hindari menghujat ya, menghujat, menghina, melecehkan seseorang dari sosial media. Ini juga perlu kita hindari karena ini akan terekam ya. Jejak digital, banyak kasus-kasus yang ditemukan oleh cyber ya, berawal dari ujaran kebencian dari sosial media gitu ya. Mohon maaf tuh yang kasus artis waktu itu ya, mohon maaf, yang perihal tentang ikan asin itu ya. Nah itu kan itu juga berawal dari postingan di sosial media. Akhirnya apa, diproses secara hukum gitu ya. Nah kemudian stop oversharing ya, pikir ulang sebelum posting. Jadi kalau mau posting itu teman-teman semuanya harus berpikir cermat gitu ya. Kemudian hapus komentar atau riwayat buruk di sosial media. Nah ini kita yang kadang kita pada saat kesel nih, atau nggak suka dengan teman, atau misalnya nggak suka dengan, contoh tadi yang disampaikan juga Bang Jack, ngasih komentar buruk di
Instagramnya Priva gitu ya. Nah itu kan komentar-komentar buruk yang hari ini mungkin kita emosional gitu. Hari ini mungkin kita apa ya, kesal, marah gitu ya, perihal kita nggak jadi tuan rumah U20 gitu ya. Kita luapkan kekesalan kita di sosial media, kita tulis dengan hal-hal yang negatif ya, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah sebaiknya berkomentarlah hal-hal yang positif dan membangun gitu ya. Kemudian tadi juga kita cek nama kita di Google ya, apakah nama kita berisi informasi-informasi yang positif atau negatif, kita cek ya. Kemudian buatlah password yang unik ya, password yang unik dan beberapa dari tiap akun yang berbeda-beda. Jadi tiap akun itu berbeda-beda passwordnya, mengandung huruf, angka, simbol dan juga huruf kapital ya. Itu juga sudah disarankan sebenarnya oleh platform-platform setiap kita mau membuat akun di platform yang mereka punya gitu ya. Nah, cara menghapus jejak digital salah satunya adalah apabila ingin melakukan penghapusan konten di Google, kita bisa menerapkannya atau right to be forgotten ya, melupakan hak ya. Kita bisa minta ke Google ya kan untuk menghapus data ya. Ini ada beberapa langkah-langkahnya ya. Buka legal help di halaman Google Support ya, kemudian klik create dan request. Pilih produk konten mana yang ingin kita hapus dari halaman Google ya. Misalnya di Google Search, Google Image atau di YouTube, itu bisa kita ajukan, nanti akan diproses oleh Google sendiri ya. Kemudian submit formulir permohonan untuk penghapusan. Nah, ada beberapa langkah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk menghindari pencurian data atau misalnya jejak-jejak digital yang kurang baik ya. Tentu yang pertama, tutup akun lama yang sudah tidak kita pakai. Biasanya ini banyak teman-teman punya satu orang itu memiliki banyak akun ya. Di Facebook ada berapa akun, Instagram berapa akun gitu ya, atau email ada berapa akun gitu ya. Hapus segera akun yang sudah lama tidak kita pakai ya. Karena apa? Bisa jadi di akun pada saat kita mendaftar itu kita mengisikan nama lengkap, umur, dan lokasi tinggal kita secara yang benar. Ya, nah itu bisa jadi. Makanya hapus akun yang lama yang sudah nggak kita pakai. Kemudian hapus unggahan-unggahan lama. Kenapa? Sebanyak 45% orang menyesal sudah mengunggah segala macam konten ke sosial media waktu di usia muda. Sebab tanpa mereka sadari sebenarnya ini mengunggah informasi sensitif di media sosial gitu ya. Mungkin hari ini kita posting, mohon maaf tuh, misalnya kita posting gambar, mohon maaf, misalnya merokok atau minum bareng teman-teman misalnya, itu mungkin pada saat ini mungkin sebagian orang itu biasa, teman-teman muda biasa mungkin gitu ya. Tapi pada saat ke depan, pada saat misalnya suatu saat teman-teman itu jadi pejabat publik atau misalnya jadi tokoh besar ya, nah itu akan dicari ya kan, itu akan dicari, gampang di tracing. Wah, dulu dia masa mudanya seperti ini, melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik seperti ini. Nah itu akhirnya dijadikan berita yang merugikan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian tentu menghapus cookies ya. Cookies ini merupakan informasi yang berisi rekam jejak kita di website ya. Ini langkah-langkah meminimalisir gitu ya teman-teman ya. Nah, tips mengelola jejak digital, sebagai langkah pencegahan kita perlu mengetahui rekam jejak kita. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan fitur incognito ya. Nah, incognito adalah salah satu tips mengelola jejak digital dengan menggunakan fitur incognito, sebab fitur incognito ini browser tidak bisa merekam apa aktivitas yang kita kerjakan gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan fitur VPN ya. Pertukaran data terjadi saat mengakses website akan disembunyikan. Jadi aktivitas online yang bisa menjadi jejak digital kita tidak akan mudah terdeteksi gitu ya. Kemudian tips berikutnya, tidak asal membagikan data pribadi. Nah, ini salah satu bahaya jejak digital adalah pencurian data pribadi kita ya. Jangan asal memberikan data pribadi kita di media sosial ataupun di orang yang tidak kita kenal gitu ya. Kemudian tentu memikirkan ulang sebelum mengunggah konten. Nah, ini penting ya, memikirkan ulang sebelum mengunggah konten ya. Kadang kita nggak sadar mengunggah konten, membuat konten itu di dalam kamar gitu ya.
dalam kamar kosan kita atau dalam kamar pribadi kita atau dalam ruang tamu keluarga kita gitu ya. Nah itu sebenarnya juga kita harus berhati-hati. Bisa jadi postingan yang kita buat itu tanpa kita sadari mengundang niat buruk orang lain, mengundang niat buruk penjahat. Misalnya, wah di rumahnya dia di lorong sekian atau di lantai sekian ternyata ada barang mewah atau barang antik di sini posisinya, ya kira-kira gitu. Sehingga itu memudahkan tadi orang-orang yang melakukan profiling tentang datanya kita gampang sekali untuk melakukan kejahatan terhadap diri kita dan keluarga kita gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman sore kali ini, karena mengingat waktu juga ya, perihal rekam jejak. Mungkin demikian yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Sugianto tadi atas pemaparannya yang cukup menarik ya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini nanti para peserta atau para teman-teman nanti bebas bertanya apa saja mengenai topik pada hari ini. Dan dengan caranya yaitu mengaktifkan fitur raise hand yang berada di layar Zoom teman-teman, atau bisa di-chat di kolom komentar di Zoom teman-teman semuanya. Oke? Di sini mungkin ada yang ingin bertanya teman-teman semua? Oke, ada Mas Rahmat Agustriadi yang ingin bertanya, boleh? Langsung saja, di pertanyaannya apa? Ya, Pak. Ya, Kak. Ya, boleh langsung saja. Untuk pertanyaannya apa? Kak, gimana caranya kalau misalnya akun medsos kita jadi korban phishing? Cara ngelaporkannya yang sesuai undang-undang tuh gimana? Bisa nggak ke Kominfo? Terus bisa nggak dibantu untuk mengembalikan akun yang jadi korban phishing tersebut? Gitu, Kak. Oke, baik Mas Rahmat. Untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya atau menggunakan fitur chat yang ada di Zoom teman-teman semua. Dan pertanyaan berikutnya dari Siti Sinaga. Boleh langsung saja disebutkan pertanyaannya apa? Oke, selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Mau nanya, itu kan tadi kan ada video-video pendek mengenai jejak digital kita kan bisa diambil orang kalau misalnya dari kita konten-konten ya kan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan, itu kan semua lengkap tuh data-data kita. Kayaknya kan bisa juga disalahgunakan. Itu gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu pertanyaan yang kedua ini. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ya, dari Laban, yaitu apa langkah konkret generasi muda untuk lebih bijak di dunia digital? Hal tersebut berhubungan dengan masa muda yang identik untuk menunjukkan jati diri di lingkungan sekitar sosial media dan di dunia digital secara umum. Terima kasih Mas Laban atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Untuk tadi pertanyaan pertama, yaitu cara akun medsos kita. Jadi gimana cara akun medsos kita kalau misalkan kita jadi korban phishing, bagaimana cara melaporkannya? Ya, bisa langsung dijawab oleh para narasumber kita. Ya, baik, mungkin saya duluan. Nanti bisa dilengkapi ya oleh Pak Sugianto. Jadi yang pertama, kalau seandainya akun kita terkena phishing ya, misalnya kita punya Facebook, kemudian ada email yang berpura-pura dari Facebook meminta kita untuk mereset password kita ya.
kita klik, kemudian kita mengisikan data-data di situ, dan ternyata sesudahnya adalah akun kita dikuasai oleh orang lain gitu ya. Itu bisa terjadi, bisa untuk akun media sosial, bisa juga yang kemarin sempat marah adalah akun dompet digital ya, seperti OVO, seperti yang lain gitu ya, Shopee itu juga beberapa kali kejadian gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi sementara ini yang bisa dilakukan adalah kita memang pertama butuh untuk kalau misalnya hilang satu akun ya, itu paling tidak ada satu akun yang harus kita betul-betul jaga ya. Yang pertama adalah email kita ya. Jadi email kita ini jangan sampai kemudian juga ikut kejebol sama orang. Kalau misalnya misalnya medsos kita kejebol, email kita kejebol, ya sudah gitu. Kita nanti akan sulit sekali, bahkan mungkin akan kehilangan akun itu. Nah, kalau beberapa kali kejadian yang sempat kita bantu ya dalam konteks adalah kita memberikan saran adalah ketika terkena phishing misalnya media sosial, maka perlu segera untuk setiap platform ya, seperti Facebook, Instagram, itu ada kanal untuk tempat pengaduan ketika misalnya terjadi phishing, itu ada. Jadi nanti bisa saya share ya linknya, tapi kurang lebih adalah bahwa ada mekanisme ya. Jadi yang pasti ketika kita menjadi korban phishing itu, maka kita nanti harus menyiapkan beberapa identitas kita ya, untuk kemudian kita berikan kepada platform sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang asli, untuk bisa dapat akun itu kembali gitu ya. Tapi tentunya itu akan repot ya, karena pengalaman juga ketika ada yang terlanjur hilang, sudah memberikan identitas juga kadang-kadang semuanya bisa lama sekali gitu. Dan setahu saya Kominfo belum ada unit atau badan yang bisa membantu menengahi ini, belum ada setahu saya. Jadi hubungannya adalah dari kita langsung ke platform digital itu. Jadi untuk itulah mumpung kita ada di forum ini, kita perlu hati-hati sekali gitu ya dengan phishing. Sebenarnya materi kita ini kan terkait dengan etika, tapi saya juga merekomendasikan teman-teman untuk belajar tentang safety, digital safety, tentang keamanan digital. Jadi kalau di situs literasidigital.id itu ada buku juga tentang bagaimana kita bisa lebih aman. Misalnya bagaimana membuat password yang aman, kemudian bagaimana supaya kalau kita punya beberapa akun, passwordnya nggak boleh sama, passwordnya harus beda. Kalau banyak kemudian panjang misalnya, kemudian kita nggak mau lupa gimana, nanti belajar menggunakan password manager. Kemudian juga yang paling krusial supaya akun kita tidak mudah dikuasai orang lain, itu adalah kita menerapkan yang namanya two-factor authentication, 2FA. Jadi misalnya kita punya akun Facebook gitu ya, maka kita bisa setting supaya yang bisa login ke dalam akun Facebook itu tidak hanya cukup user dan password, tetapi dia harus memasukkan kode-kode tertentu. Kode itu bisa datang dari SMS, kode itu bisa menggunakan aplikasi namanya Google Authenticator gitu ya. Nah, tapi tentu di sesi ini kita tidak menjelaskan secara detail, tapi teman-teman kalau mau belajar ada gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang krusial. Kenapa? Kalau kita tidak peduli dengan hal ini, tidak peduli dengan jejak digital, dengan keamanan digital, ya kejadiannya banyak ya. Kayak saya kan tinggal di Jogja. Kemarin itu dari laporan dari Polda Jogja, selama tahun 2022 itu ada 6 miliar uang masyarakat yang menguap gara-gara ada yang korban phishing, ada yang menjadi korban penipuan digital yang lainnya. Jadi mari kita berhati-hati. Terima kasih. Oke, Mas Zek. Oke, baik Mas Zek, mungkin dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua dan yang ketiga, boleh langsung saja nanti baru setelah Mas Zek menjawab ketiga pertanyaan langsung kita pindahkan ke Mas Sugianto. Jadi langsung saja dijawab untuk pertanyaan kedua dan ketiga. Halo Mas Zek. Halo ya, siap. Ya, langsung saja dijawab untuk pertanyaan yang kedua dan yang nomor 3. Siap, yang terkait dengan ini ya, potensi data disalahgunakan ya, iya, jadi benar dari sekali. Mbak Siti Sinaga. Ya, kalau kemarin-kemarin memang itu sepertinya, karena kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi ya, jadi ketika ada data pribadi masuk ke perusahaan, seolah-olah itu nggak ada kewajiban dari perusahaan untuk betul-betul menjaga data kita. Makanya kadang-kadang juga ada perusahaan yang benar, yang dia memang butuh pekerjaan, dan kemudian dia dikirimi data-data kita, dia sekarang sebenarnya sudah punya kewajiban ya untuk menyimpan data dan melindungi data itu. Kalau datanya bocor dari perusahaan itu, maka dia bisa dituntut dengan undang-undang PDP itu ya. Setahu saya mungkin masih beberapa bulan lagi ya sampai kemudian undang-undang itu langsung berlaku ya. Tetapi
Yang menjadi masalah adalah kalau ternyata yang meminta data-data kita sebagai lowongan kerja itu adalah perusahaan abal-abal. Nah, itu sering terjadi. Di Mavindo itu setiap minggu selalu ada lowongan kerja abal-abal. Jadi misalnya dari Pertamina, dari apa, ini ada lowongan kerja, silakan kirim foto KTP, kemudian scan ijazah dan seterusnya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi rentan karena ya dia niatnya memang jahat gitu ya. Jadi dia memang niatnya adalah untuk mengelabui kita. Yang semacam itu memang kuncinya dari awal kita harus bisa membedakan mana sebuah perusahaan yang betul-betul genuine atau platform pekerjaan yang genuine gitu ya, seperti Jobstreet itu termasuk genuine. Jangan sampai tertipu ke katakanlah iklan yang berasal dari media sosial, dari WA, dari Facebook yang seringkali itu adalah abal-abal. Jadi hati-hati. Karena kalau terlanjur keluar ya itu tadi kadang-kadang memang susah. Kemudian terakhir yang ketiga itu tadi terkait dengan apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk bijak di dunia digital. Ya, yang pasti adalah teknologi digital ini sangat banyak ya potensinya untuk kita bisa melakukan pengembangan diri. Sekarang ada teknologi AI seperti ChatGPT gitu ya, itu bisa kita gunakan untuk bisa mengeksplorasi apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian mempertajam kemampuan kita. Tapi hati-hati saja, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya terlalu banyak rekreatif, apalagi ke suatu situs yang negatif gitu ya. Jadi mohon kita semua harus hati-hati semua di situ. Pada prinsipnya adalah kita perlu berteman nih sama orang-orang yang memang aktivitas di digitalnya adalah hal yang baik gitu ya. Mungkin nanti coba follow akun IG-nya Pak Sugianto, pasti aktivitas yang positifnya banyak banget tuh. Jadi nanti kita bisa saling tukar-menukar, dengan saya juga boleh. Jadi supaya apa? Oh, di dunia digital itu ada situs A ya, ada aplikasi B ya, yang dia bisa membantu kita supaya kita pintar desain, supaya kita pintar membuat sesuatu gitu ya, bukan untuk hal-hal yang mungkin hanya menghabiskan waktu kita saja. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Jack tadi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada para teman-teman semua. Lanjut untuk Mas Jack, ini closing statement ya sebelum kita pindah ke Mas Sugianto untuk menjawab pertanyaan. Mas Jack, untuk closing statement-nya boleh? Ya, terima kasih. Kita ada di dunia digital yang saat ini itu akan akan bertransformasi begitu cepat ya. Jadi akan ada ekonomi akan semakin digital, pendidikan juga akan semakin digital gitu. Jadi sangat penting ketika kita nanti hidup di dunia digital, kita paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dunia digital. Jadi kita perlu memahami kalau di dunia nyata dulu kecil kita diajari sama guru kita tentang atau orang tua kita ya, sopan santun, tata krama gitu ya di dunia nyata, maka di dunia digital itu juga ada ya kawan-kawan, ada. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang pantas, apa yang tidak pantas, itu perlu kita pelajari dan perlu kita terapkan dalam dunia digital kita. Supaya apa? Supaya dunia digital kita tidak kalah indah dengan kehidupan kita di dunia nyata. Itu dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Jack tadi atas closing statement-nya. Selanjutnya kita ke Mas Sugianto untuk menjawab pertanyaan tadi dari teman-teman. Yang pertama ada cara akun medsos kita biar kalau misalkan kita jadi korban phishing, kita harus lapor kemana dan bagaimana bila kita melamar kerja, apakah data-data kita aman, dan yang ketiga, apa langkah konkret untuk generasi muda untuk lebih bijak di dunia digital. Bisa langsung dijawab dan nanti setelah menjawab pertanyaan ketiga bisa langsung closing statement. Terima kasih Mas Sugianto. Baik Mas, saya coba nambahkan aja ya dari Bang Jack tadi. Yang pertama tadi apabila akunnya kita itu kena phishing, akun sosial medianya kita kena phishing, memang tentu apabila kita nggak melakukan security berlapis di akunnya kita, akan sulit ya bagi kita untuk mengembalikan akun kita ya. Biasanya kalau saya menyarankan buat teman-teman yang memiliki akun sosial media itu dibuat autentifikasinya secara berlapis. Misalnya mendaftarkan email kita yang memang benar-benar valid, yang biasa kita pergunakan dan kita tahu banget, tahu passwordnya, kemudian semuanya kita tautkan ya. Kemudian yang kedua, saya selalu mentautkan nomor kontak handphone saya ya yang valid gitu ya. Banyak teman-teman di lapangan atau teman-teman UMKM khususnya yang saya temui ya, mereka mentautkan nomor handphone mereka pada saat membuat
akun pendaftaran di sosial media itu adalah nomor handphone yang sudah tidak aktif lagi nomornya, hanya aktif WA saja gitu ya. Sehingga pada saat kita akun kita di phishing, kita minta kode OTP ya, autentifikasi number ke SMS, itu tidak bisa kita lakukan lagi. Nah, itu yang harus kita pahami gitu ya. Jadi saran saya supaya lebih terhindar lagi ya security akun kita tadi, supaya proses phishingnya nggak gampang tadi ya, buat keamanan yang berlapis. Kemudian yang kedua, pada saat kita melakukan lamaran pekerjaan ya, data-data kita kan sudah diberikan kepada perusahaan. Apakah ada jaminan perusahaan itu tidak menggunakan datanya kita atau tidak menyebarluaskan datanya kita? Tentu tadi yang pertama, pada saat kita sudah yakin ingin memberikan atau mengirimkan lamaran pekerjaan, data-data pribadi kita berupa ijazah tadi ya, ijazah, kemudian informasi CV-nya kita dari mulai sekolahnya kita sampai dengan pendidikannya kita dari mulai SD sampai kuliah misalnya gitu ya. Pastikan bahwa perusahaan yang kita lamar itu adalah perusahaan yang memang benar-benar perusahaan yang legal. Ya, dalam artian perusahaan yang memang berbadan hukum jelas gitu ya. Bukan hanya sekedar mencari lowongan pekerjaan di internet, ada nih PTA, PTB, PTC gitu, tapi kita nggak melakukan tracing, nggak melakukan profiling dulu, perusahaan ini perusahaan apa sih sebenarnya gitu ya, terus kita kirim aja datanya gitu ya. Nah seperti itu ya, kita harus menjaga itu juga. Kemudian yang ketiga tadi, langkah generasi muda ya, tentunya di era digital saat ini kitalah yang bisa diri kita lah yang bisa membatasi sejauh mana kita berselancar di dunia maya. Ya, sejauh mana kita akan membagikan informasi-informasi tentang diri kita. Banyak sekali sekarang platform-platform digital yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengupgrading skill. Ya kan? Untuk mengupgrading skill, baik untuk Photoshop, desain misalnya, atau misalnya membuat konten misalnya, atau membuat tulisan blog misalnya gitu ya. Nah sebenarnya banyak sekali media-media yang bisa kita pakai yang membawa hal positif. Karena apa? Dunia digital ini seperti dua mata pisau ya, tajam ya, bisa tajam, bisa menyakitin, atau bisa merugikan diri kita sendiri, atau dia berlaku tumpul untuk kita misalnya gitu ya. Dia membawa manfaat untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, misalnya dengan tadi rekaman digital kita yang baik, personal branding kita yang baik, memudahkan perusahaan atau misalnya pemberi beasiswa mengenali diri kita. Ya, karena apa? Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tadi, memposting hal-hal yang positif tadi. Nah, mungkin demikian dari 3 pertanyaan yang diajukan dari teman-teman. Sebenarnya pembahasan ini cukup menarik ya, Mas. Cuman karena waktunya juga, mungkin kalau penutup dari saya, saring di share ya. Kita saring dulu informasi-informasi apa yang mau kita bagikan ke masyarakat luas, karena apa yang kita sampaikan di media sosial merupakan cerminan dari personal diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semakin digital semakin maju. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Mas Sugianto tadi atas jawaban pertanyaannya. Oke, baik. Demikian sudah rangkaian acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Mutia Hafid, ya, selaku Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, dan Septiaji Eko Nugroho dari Ketua Presidium Mavindo, dan Mas Sugianto STMkom dari Instruktur Digital Entrepreneurship Academy. Oke, baik. Demikian kalau gitu saya undur diri, Gasan Rahmanda undur diri, saya balik ke MC. Amel, silahkan ambil alih. Terima kasih Kak Gasan yang telah memandu acara webinar kita sore hari ini. Baiklah, berakhirlah sudah acara webinar kita sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber hebat kami yang telah memberikan pemaparan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir dan mematuhi tata tertib dari kami. Saya Amalia Zahra beserta para kru pamit undur diri. Sebelum menutup acara webinar kita sore hari ini, marilah kita menyaksikan hiburan dari View Project.
ada di hati. Kau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Oh, oh. Selalu. Kau adalah tempatku membagi kisahku. Kau sempurna, jadi bagian hidupku, apapun kekuranganmu. Boleh nyanyi juga. Engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku.